Pernahkah kita bertanya, mengapa birokrasi yang seharusnya melayani justru sering dikaitkan dengan korupsi? Apakah masalahnya ada pada sistem, budaya, atau moral pada birokrat itu sendiri? Dalam video ini, kita akan membahas moralitas birokrasi, akar korupsi, hingga pentingnya akuntabilitas dalam administrasi publik. Birokrat adalah pejabat publik yang diangkat berdasarkan sistem merit, bukan melalui pemilihan politik. Etika berkaitan dengan standar benar dan salah, biasanya dituangkan dalam kode etik. Sementara moralitas memiliki makna yang lebih luas, mencakup nilai, sikap, dan karakter seorang pejabat publik. Dalam pelayanan publik, perilaku etis merupakan perpaduan antara kualitas moral dan sikap mental birokrat. Banyak negara berkembang masih mewarisi struktur administrasi kolonial. Sayangnya, nilai positif seperti netralitas dan dedikasi justru menghilang. Yang tersisa adalah sentralitas kekuasaan, sikap otoriter, dan jarak antara pemerintah dan rakyat. Inilah fondasi awal lemahnya moralitas birokrasi. Konflik muncul ketika pemimpin politik menganggap profesionalisme birokrasi sebagai penghambat pembangunan. Kekuasaan pun bergeser dari administrator ke politisi. Akibatnya, nilai netralitas dan moral birokrasi sering dikorbankan demi kepentingan politik jangka pendek. Lingkungan administrasi yang korup ditandai dengan budaya ketidakjujuran dan praktik paralel yang tidak resmi. Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan tindakan cepat terhadap pejabat tidak etis, sekaligus perlindungan bagi pegawai yang masih jujur. Di banyak negara berkembang, birokrasi diwarnai paradoks. Prosedur dijalankan secara kaku, tetapi mudah dipengaruhi relasi pribadi. Penyakit birokrasi pun muncul, seperti sikap arogan dan kecenderungan menghindari tanggung jawab. Budaya juga membentuk perilaku birokrat. Nepotisme sering dibenarkan atas dasar keluarga, suku, atau kelompok tertentu. Bahkan muncul etno-ekspansionisme, yaitu anggapan bahwa nilai kelompok sendiri paling unggul dan harus diterapkan kepada semua orang. Korupsi birokrasi sering dianggap sebagai warisan kolonial. Dahulu, korupsi dipandang sebagai aib. Kini, korupsi justru dianggap hal yang lumrah, terutama dalam politik. Penyalahgunaan kekuasaan diskresioner menciptakan demoralisasi dan dehumanisasi birokrasi. Akuntabilitas tidak hanya soal hukum. Ia mencakup akuntabilitas administratif, hukum, politik, profesional, dan moral. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik akan runtuh, dan legitimasi pemerintah ikut tergerus. Fenomena dinasti politik di Indonesia menunjukkan korupsi yang terstruktur dan berkelanjutan. Solusinya harus komprehensif, yaitu penguatan hukum, revitalisasi moral birokrat, serta peningkatan partisipasi publik. Tujuannya adalah memutus rantai korupsi berbasis kekuasaan dan kekerabatan. Negara yang bermoral tidak hanya diukur dari kepatuhan hukum, tetapi dari komitmen moral para pelayan publiknya. Birokrasi harus kembali pada hakikat, yaitu melayani rakyat dengan integritas dan tanggung jawab. Bayangkan kamu datang ke sebuah kantor pemerintahan. Prosedurnya panjang, petugasnya dingin, dan prosesnya terasa berbelit. Tapi anehnya, urusan bisa cepat selesai jika kamu punya orang dalam. Pertanyaannya,
Apakah ini sekadar masalah individu, atau ada persoalan moral yang lebih dalam di balik birokrasi? Dalam teori administrasi publik, birokrat bukanlah politisi. Mereka adalah pejabat yang diangkat berdasarkan sistem merit, yang seharusnya bekerja secara netral dan profesional. Namun, netralitas saja tidak cukup. Birokrasi juga menuntut etika dan moralitas dalam setiap keputusan yang diambil. Etika memberi kita aturan, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Moralitas melangkah lebih jauh, ia berbicara tentang nilai, niat, dan sikap batin. Seorang birokrat bisa saja taat aturan, tetapi tetap bertindak tidak bermoral jika keputusannya mengabaikan keadilan dan kemanusiaan. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mewarisi sistem administrasi dari masa kolonial. Nilai positif seperti dedikasi dan netralitas perlahan menghilang. Yang tertinggal justru sentralisasi kekuasaan, jarak dengan rakyat, dan budaya birokrasi yang kaku serta arogan. Warisan ini menjadi fondasi rapuh bagi moralitas birokrasi modern. Ketika rezim berganti, konflik pun muncul. Politisi menganggap profesionalisme birokrasi sebagai penghambat pembangunan. Akibatnya, birokrasi ditekan untuk patuh kepada kepentingan politik, bukan pada nilai pelayanan publik. Disinilah moral birokrasi mulai diuji. Dalam lingkungan yang korup, kejujuran justru terasa asing. Praktik, administrasi hitam, suap, dan penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari keseharian yang dianggap wajar. Pegawai jujur terpinggirkan, sementara perilaku tidak etis dibiarkan tumbuh dan mengakar. Birokrasi tidak berdiri di ruang hampa. Ia dipengaruhi budaya, tradisi, dan struktur sosial. Loyalitas pada keluarga, suku, atau kelompok seringkali mengalahkan prinsip meritokrasi. Disinilah muncul paradoks, aturan ditegakkan secara kaku, tetapi keadilan dijalankan secara selektif. Dulu, korupsi dilakukan diam-diam dan penuh rasa malu. Kini, korupsi politik sering tampil terang-terangan, bahkan dianggap sebagai bagian dari biaya kekuasaan. Penyalahgunaan wewenang diskresioner menciptakan demoralisasi dan menghilangkan sisi kemanusiaan birokrasi. Akuntabilitas bukan sekadar pertanggungjawaban hukum. Ia mencakup akuntabilitas administratif, politik, profesional, dan moral. Tanpa akuntabilitas moral, hukum bisa dipatuhi, tetapi keadilan tetap dilanggar. Fenomena dinasti politik menunjukkan korupsi yang tidak lagi bersifat individual. Kekuasaan digunakan untuk melindungi keluarga, memperluas pengaruh, dan mempertahankan siklus korupsi. Ini adalah kegagalan akuntabilitas politik sekaligus runtuhnya moralitas publik. Pemerintahan yang bermoral tidak cukup dibangun dengan aturan dan sanksi. Ia membutuhkan birokrat yang melihat jabatannya sebagai panggilan untuk melayani. Ketika moralitas kembali menjadi dasar birokrasi, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan negara benar-benar hadir untuk rakyatnya. Mengapa birokrasi sering dianggap lambat, tidak adil, bahkan korup? Apakah semua ini disebabkan oleh individu yang tidak bermoral, atau justru sistem, budaya, dan kekuasaan yang membentuk perilaku tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami moralitas birokrasi secara lebih mendalam. Dalam administrasi publik, birokrat adalah pejabat yang diangkat berdasarkan meritokrasi, bukan pilihan politik. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku, sementara moralitas mencerminkan nilai dan sikap yang melekat pada jabatan publik.